Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Soleha. Saya berasal dari SMA YPM 3 Semambito. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter, ya. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian. Ya, di sini bahwa kebijakan moneter itu diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam maupun di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga mengendalikan sejumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Sebenarnya kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa fungsi kebijakan moneter, ya. Yang pertama di situ berfungsi untuk menjaga iklim investasi di suatu negara. Yang kedua berfungsi untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ya, supaya apa? Untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga membantu meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat membantu meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima yaitu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Kemudian yang keenam menjaga keseimbangan harga barang dan jasa. Yang selanjutnya peran kebijakan moneter bagi perekonomian. Yang pertama yaitu dapat menetapkan cash ratio. Yang kedua dapat menetapkan kebijakan suku bunga kredit. Kemudian yang ketiga dapat menetapkan kebijakan suku bunga deposito. Kemudian yang keempat dapat menetapkan kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Kemudian yang kelima mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Yang keenam yaitu memainkan tingkat bunga sentral pada bank umum. Kemudian yang ketujuh yaitu memainkan jumlah cadangan perbankan. Kemudian yang delapan imbauan moral kepada pelaku ekonomi. Nah, kesembilan kebijakan nilai tukar uang. Dan ke-10 yaitu mengatur persediaan uang dan barang. Oke, yang selanjutnya ada beberapa instrumen kebijakan moneter, ya. Di sini yang pertama itu ada kebijakan moneter kuantitatif, ya. Bahwa di sini kebijakan moneter kuantitatif itu merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk
memengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang artinya adalah suatu kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang. Kemudian yang kedua ya, yaitu politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Nah, di sini artinya adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Contohnya ya, misalnya cadangan minimum yang diwajibkan sebesar 25%, kemudian ditingkatkan menjadi 30% ataupun bisa sebaliknya. Yang ketiga ada politik diskonto. Politik diskonto di sini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif. Artinya adalah kebijakan moneter yang bertujuan agar uang atau pinjaman langka atau sulit atau mudah diperoleh kebijakan. Nah, di sini kebijakan kualitatif itu dibedakan ya menjadi 2 ya. Ada kebijakan yang pertama ada pengawasan kredit selektif ya. Artinya adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat ketat dengan kebijakan. Nah, di sini dengan kebijakan kredit ketat ini maka Bank Sentral bisa mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, langkah ini, kebijakan ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada himbauan moral. Ya, himbauan moral di sini tujuannya untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, Bank Sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman atau edaran pada bank umum dan pelaku moneter lainnya yang berupa larangan ataupun ajakan. Misalnya larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman atau melepaskan pinjaman pada waktu tertentu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kebijakan moneter kualitatif itu ada 2 ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan himbauan moral ini dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu politik uang ketat, yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Bisa dilakukan dengan cara misalnya 1, menjual surat berharga, kemudian yang kedua meningkatkan suku bunga. Nah, itu bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian menaikkan cadangan kas minimum. Nah, kemudian memperketat syarat pemberian kredit. Nah, ya, itu. Kemudian yang selanjutnya di situ ada politik uang longgar. Yaitu politik uang longgar di sini adalah politik bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, di sini ini adalah
apa yang namanya penggolongan dari himbauan moral tadi ya, yaitu politik uang longgar. Nah, di situ bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, menurunkan suku bunga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurunkan cadangan kas minimum. Kemudian memperlonggar syarat pemberian kredit. Nah, ini bisa akan menambah jumlah uang yang beredar ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasi kebijakan moneter sebagai berikut. Yang pertama, sempitnya ruang lingkup pasar uang. Nah, ini termasuk alasan mengapa ini menjadi keterbatasan operasi kebijakan moneter. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di negara sedang berkembang. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana. Yang keempat, banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter. Ya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan negara itu meliputi misalnya pajak. Nah, jadi pajak ini termasuk sumber penerimaan negara dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Nah, dan adapun pengeluaran negara meliputi semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara maupun badan usaha milik negara. Nah, ini termasuk pengeluaran negara. Kemudian penyusunan APBN ini bisa digunakan sebagai penentu kebijakan fiskal suatu negara, yaitu sebagai alat untuk memengaruhi peningkatan pendapatan nasional ya. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan fiskal ini atau kebijakan anggaran dapat dinilai dari dua aspek. Nah, yang pertama ada aspek kuantitatif. Nah, artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Yang kedua, aspek kualitatif. Artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran ya, dan subsidi-subsidi. Jadi ada dua aspek dari kebijakan fiskal, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Oke, yang selanjutnya di sini kebijakan fiskal itu mempunyai tujuan. Nah, di sini tujuannya yang pertama yaitu pertumbuhan kesempatan kerja penuh. Dengan pertumbuhan kesempatan kerja penuh, ini dengan cara mempertahankan kesempatan kerja penuh ini, maka pemerintah itu dapat mencegah laju peningkatan angka pengangguran. Dan di sini meluasnya pengangguran dapat menyebabkan timbulnya gejolak sosial
kemudian menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga akhirnya maka pendapatan nasional targetnya tidak terpenuhi. Nah, disinilah maka tujuan kebijakan fiskal ini akan bisa mempertahankan kesempatan kerja penuh ya. Yang kedua, ada stabilitas harga ya. Stabilitas harga di sini stabilitas barang dan jasa harus tetap dijaga agar tidak terjadi fluktuasi secara drastis. Penurunan harga yang terus-menerus dapat mematikan sektor bisnis, dalam arti perusahaan banyak yang tutup sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Kenaikan harga yang terus-menerus akan menyulitkan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segelintir pelaku bisnis saja ya. Kemudian yang ketiga, ada laju pertumbuhan potensial. Laju pertumbuhan yang lebih tinggi itu memerlukan modal dan tingkat kecenderungan menabung marginal yang lebih tinggi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Sebagai akibatnya terjadi tingkat konsumsi secara besar-besaran. Nah, ini jadi ada 3 tujuan kebijakan ya. Yang pertama ada pertumbuhan kesempatan kerja penuh, kemudian stabilitas harga, dan laju pertumbuhan potensial. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal aktif. Nah, kebijakan fiskal aktif di sini kebijakan fiskal aktif di sini adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat mengubah sistem yang ada. Nah, tujuan pengambilan kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi, keadaan full employment dengan tanpa inflasi. Kemudian kebijakan fiskal aktif ini bisa dibedakan menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Di sini bisa juga disebut dengan anggaran defisit. Dirumuskan dalam bentuk menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak diskonto pajak itu ya. Nah, di situ kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif atau yang dikenal dengan anggaran surplus. Adalah kebijakan yang ditempuh dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kemudian yang kedua jenis kebijakan fiskal itu ada kebijakan fiskal non diskresioner. Nah, kebijakan fiskal non diskresioner ini sering disebut juga sebagai kebijakan fiskal penstabil otomatis. Nah, kebijakan fiskal otomatis ini merupakan bentuk-bentuk sistem fiskal yang berlaku sekarang
dan secara otomatis cenderung dapat menimbulkan terjadinya kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan ini dirancang agar secara otomatis dapat mengatasi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Kemudian penstabilan otomatis ini merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Nah, maka di situ selanjutnya instrumen kebijakan fiskal otomatis ini biasanya bersifat progresif dan proporsional. Nah, kemudian sistem asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum. Di sini yang pertama ada sistem perpajakan proporsional dan progresif. Nah, di sini sistem pajak proporsional dan progresif ini cenderung mengurangi fluktuasi kegiatan perekonomian dari suatu periode-periode lainnya. Ketika ekonomi mengalami masalah resesi, pajak yang dipungut dari individu dan perusahaan akan mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pendapatan disposable akan menurun pada tingkat yang lebih lambat dan penurunan dalam pendapatan nasional. Perubahan seperti ini akan memperlambat penurunan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran agregat dalam perekonomian, ya. Kemudian yang kedua ada asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial. Asuransi pengangguran atau jaminan sosial ini merupakan program yang dapat mengurangi besarnya gejolak naik turunnya pendapatan nasional yang berlaku jangka panjang. Ketika terjadi pengangguran yang tinggi, maka kebijakan otomatis tidak lagi mampu berperan sebagai kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Nah, di sini kebijakan otomatis ini hanya mampu sebatas mengurangi dampak yang timbul, ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum di sini merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan untuk menstabilkan keadaan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatan cukup tinggi. Nah, walaupun menstabilkan harga dan pendapatan ini merupakan tujuan kebijakan tersebut, tetapi pada akhirnya akan membantu mengurangi fluktuasi kebijakan keseluruhan ekonomi. Nah, di situ maka inilah jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal aktif, kemudian ada kebijakan fiskal non diskresioner, ya. Yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak, ya. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak ini diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Adapun sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat
serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah ini maka akan berdampak pada beberapa variabel, misalnya permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi, kemudian yang kedua pola alokasi sumber daya, kemudian yang ketiga ada distribusi pendapatan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, di sini kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi pada mulanya hanya untuk menggunakan kebijakan moneter. Tapi dalam kondisi inflasi, pemerintah melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan melakukan kebijakan pasar terbuka. Sedangkan dalam kondisi atau dalam keadaan depresi, maka pemerintah itu melalui bank sentral, yaitu dengan cara menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga ya, atau di situ misalnya membeli SBI atau obligasi negara. Kemudian menekan tingkat suku bunga bank dan juga bisa melalui cara melonggarkan jumlah kredit bank. Maka dengan demikian, maka inflasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi. Di situ, namun kebijakan moneter saja kadang tidak dapat mengatasi depresi, sebab tingkat suku bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi karena orang ini lebih senang menyimpan uang tunai. Maka dengan adanya kelemahan kebijakan moneter tersebut, maka kebijakan fiskal sangat berperan. Namun, kebijakan fiskal tidak dapat dijalankan secara serta-merta atau bersifat kaku atau kurang fleksibel, karena harus dilakukan melalui serangkaian birokrasi. Misalnya yaitu perubahan APBN, yaitu anggaran kebelanjaan belanja negara pada pertengahan tahun anggaran. Dan pada umumnya kebijakan moneter ini lebih dapat diterima oleh masyarakat daripada kebijakan fiskal. Maka di sini kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di sini, bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini, keduanya ini sangat diperlukan ya, karena untuk menanggulangi inflasi atau deflasi. Itu misalnya yaitu dengan politik harga, kemudian pengawasan harga dan penjahatan dan sebagainya. Oke, di sini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa disimak video-video yang akan saya buat selanjutnya. Oke, terima kasih. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.